Saya nggak mau khawatir hal-hal lain dalam hidup ini. Yang utama saya khawatirkan adalah saya nggak cukup kenal Tuhan sebelum saya ke sorga. Mengapa? Karena semua serba tiba-tiba. Dan Henokh begitu intim dengan Allah, kita mau usia kita aja nggak sepanjang dia. Dia intensif, hidup panjang. Kita kurang intensif, hidup pendek. Jangan-jangan kita nanti gigit jari, nggak tahu apa-apa tentang Yesus waktu kita ke sorga. Paling-paling cuma tahu teologia dan merasa diri tahu. Kebanyakan kita itu, kalau nggak hati-hati, kita terjebak dalam satu sindrom namanya bantu saya, SKSD. Sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Nggak bergaul, nggak sibuk bergaul. Sibuk untuk impress others. How much you know about God. Kita mau impress orang lain, membuat orang lain kagum. Kita ini setahu apa sih tentang Tuhan, kita itu kenal dia dan sebagainya. Biar Tuhan yang mengakui kita, jangan kita yang ngaku-ngaku. Kita layani saja, kita lakukan kehendak-Nya. Selain itu ingatlah, apapun yang kau lakukan di hidup yang sementara ini, anything you do could be the last time you do it. Apapun yang Anda lakukan dan kerjakan dalam Tuhan, apapun itu juga, itu bisa jadi terakhir kali lo Anda lakukan. Kita nggak tahu ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi hidup itu begitu. Kita nggak tahu kapan terakhir kali kita ke kantor. Bisa jadi hari itu terakhir, makanya itu, kalau kita ke kantor, lakukan itu sebagai pelayanan. Bukan berarti kita melayani Tuhan seperti di gereja, tapi sungguh-sungguhlah bekerja, jujur jadi orang, jangan menipu sesama, takutlah akan Tuhan. Profit itu profit yang halal. Karena kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Our work is our ministry. Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda cium istri Anda terakhir kali atau suami Anda. Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda cium anak Anda terakhir, kapan anak cium papanya terakhir kali. Kita tidak pernah tahu kapan kita terakhir ke gereja. Jangan telatan kalau datang. Gampang, nanti aja. Kita datangnya setengah jam setelah ibadah mulai atau seperempat jam. Jangan. Kalau mau datang sekalian. Orang nonton bioskop aja nggak mau ketinggalan kan? Popcornnya udah siap semuanya. Kita nggak mau ketinggalan. Bahkan reklamenya pun atau film-film yang masih ditayangkan kemudian sekarang ditunjukkan dulu preview. Itu pun kita nggak mau ketinggalan. Itu part of the entertainment. Kalau bioskop aja announcement pengumumannya kita nggak mau lewat. Jangan telat-telatan. Karena kita nggak tahu itu bisa jadi terakhir kali kita ibadah. Kalau saya khotbah, misalkan saya bagi firman seperti ini, saya juga nggak pernah tahu kapan saya terakhir kali akan memberi makan. Kita nggak pernah tahu kapan kita terakhir kali pelayanan. Kita kapan terakhir kali dilayani. Kapan terakhir kali kita melayani. Makanya itu, everything you do it as if it's the last time you're doing it. Apapun yang Anda lakukan itu seolah-olah terakhir kali engkau lakukan itu. You do it for Him. Kita lakukan ini untuk Dia. 3 poin, 4. Saya kasih 4, biar kenyang sekalian. Hidup bergaul dengan Allah nomor 1. Dari pelajaran ini reviewnya adalah sebagai berikut. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. Belajar dari Henokh. Ketika masih single atau lajang, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saya ingat waktu saya masih single ya, kehidupan doa saya itu setiap hari 3-6 jam. Itu langsung ya, sekali doa 3-6 jam. Sekarang saya nggak bisa, karena kesibukan, udah punya keluarga, anak segalanya. Jadi yang pasti saya terjadi penyesuaian. Pagi hari, first thing first, saya saat teduh pribadi 1 jam. Lalu malam saya ada sesi pendek dengan Tuhan Yesus, dan di tengah-tengah waktu saya bekerja, saya selalu ada break-breaknya, ada titik-titik saya berhenti, dan saya menyapa Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan, karena Pumpung masih bujangan, bangun sekencang-kencangnya. Zaman dulu belum ada apps, belum ada smartphone maksud saya, jadi saya kemana-mana itu bawa Alkitab saya, buku ini, lalu dengan stabilo. Saya jadi ingat mesti ada tas Alkitab dan stabilo di dalamnya. Lalu kunci mobil, kalau saya berhenti di mana, saya buka Alkitab saya stabilo, saya belajar. Selain itu, waktu masa bujangan, jaga mata. Berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa seksualita. Kalau sampai saya goyah, cepat saya bertobat dan kembali pada Tuhan. Maksudnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan itu bukan berarti jadi seorang Kristen bujangan yang sempurna. Kata mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya terus berusaha, terus bangkit. Terus mencoba ke arah yang benar. Kalau Anda masih single, make use of your time. Jangan mikirin terus melulu soal
pacaran. Kalau memang belum waktunya, kusumpahi kamu, kata Kidung Agung. Hai putri-putri Sion, jangan bangkitkan cinta. Kalau sudah waktunya silakan. Cinta itu nikmat, tapi ada responsibility-nya, ada tanggung jawab. Boleh lihat drama-drama, drakor segalanya, tapi jangan masuk ke fantasinya. Itu cuma lihat begitu aja. Kalau itu mengganggumu, ya sudah nggak usah sekalian. Supaya konsentrasi, fokus, belajar. Kalau ada waktu lebih itu, kasih untuk Tuhan. Nggak akan nyesel nanti, karena dialah fondasimu. Ingat ya, hidup kita nggak cepet, tahun nggak ada 100. 365 apalagi. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. Gimana nih? Kita setelah menikah, setelah punya anak, makin cinta Tuhan atau enggak? Saya masih ingat pertama kali punya anak, lalu habis itu anak kedua, ketiga, selalu di usia tertentu ya nggak langsung baru lahir dari rumah sakit langsung bawa ke gereja, ya enggak. Tapi saya nggak pakai lama-lama, saya dan istri saya bawa anak itu ke gereja. Beda lah ya. Kalau dulu saya sapa bapak itu dengan tangan kosongan, waktu saya gendongan ada momongan gini, bapak itu rasa kayak seperti deket sama Tuhan itu enggak ada duanya. Karena sekarang seperti ada satu bonding antara saya dengan bapak, meskipun enggak bisa mengerti hati bapak sepenuhnya, tapi sekarang saya tahu remang-remang dan kira-kira, bapak, aku punya anak loh, aku pun seorang bapak, bantu aku, ada bonding tertentu. Kalau dulu hanyalah bapak anak, sekarang bapak anak dan bapak dengan anak saya, bapak sorga, bapak kami dalam sorga. Saya tunggu nanti nak kamu bisa bicara, nanti kita sebut sama-sama bapak kami yang ada dalam sorga. Bapaknya kami berdua, sama istri sama anak-anak saya, bapak kami. Bapak kami bertiga kalau anak baru satu ya, sama istri. Sekarang bapak kami berlima, kami sekeluarga berlima. Kepinginnya begitu. Kalau nanti saya tunggu ya sampai kamu bisa mengenal bapakku yang di sorga. Tapi sambil begini, bapak dengan anak juga, tapi sekarang bapak dengan bapak. Wow, rasanya itu, beda. Tapi sekarang trennya begini sih malahan. Banyak orang tidak mau ke gereja karena alasan anak. Kebalik ya. Ya enggak bisa anak. Enggak mau ke gereja karena alasan anak. Kan sayang menurut saya. Kenapa hilang kesempatan suatu hari bisa misalnya di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan itu banyak sih cerita begini. Ini jadi fakta lapangan. Papa mamanya CG leader, pemimpin kelompok sel. Anaknya juga CG leader untuk anak-anak. Juga pemimpin kelompok sel. Bayangin tuh bondingnya itu kalau pulang ke rumah. Karena kami alami juga dengan anak-anak kami. Bayangin itu ikatan batinnya itu loh. Gak sekedar papa anak tetap didisiplin, kadang-kadang nakal. Tetapi ada satu respect yang tiada duanya. Saling melihat sama-sama pelayan Tuhan. Ada satu bonding yang ekstra yang tidak ditemukan hanya dalam keluarga yang diikat dengan darah dan daging saja. Ada darah dan daging Yesus di dalamnya. Ada pelayanan, ada satu visi dan tujuan. Itu lain loh ketika saya lihat anak saya yang kecil, ajak-ajak teman-temannya untuk ikut kelompok sel, tanya sama saya lalu rundingan ketika anak saya yang besar, anak saya yang nomor 2, kita bicara tentang pelayanan, lalu kita sama-sama kayak tiba-tiba saya mundur sedikit badan seperti ini dan mengagumi, wow, we are partners now. Bayangkan, jangan jadikan anak sebagai berhala. Datang ke gereja. Melayani Tuhan. Ini bukan demi attendance atau absensi. Ini demi visi dan pertumbuhan rohani keluargamu. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita pelajari dari cerita Henok. Nggak ada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Henok itu tiap hari bergaul dengan Allahnya. Saya kenal Tuhan 30 tahun, dari tahun 92. Sekarang 2022 live-nya. Saya pernah bolos sekolah. Tapi jarang, tapi pernah. Saya juga pernah nggak bisa masuk kerja. Tapi satu hal ya, saya ngomong ini dengan rendah hati, bukan sok-sokan, bukan karena saya orang suci, tapi saya orang nggak berani. Aku tak berani jalan sendiri tanpa roh Tuhan. 30 tahun ini, saya nggak pernah bolong saat teduh pribadi. Sejak saya kenal Yesus. Makanya ketika kita adakan saat teduh bersama ada kuasa. Bukan karena slogan ini ada catch-nya atau apa. Sebenarnya kata STB saat teduh bersama ini benarnya bukan judulnya. Saking nggak ada namanya acara ini. Karena saya cuma ajak dan ajari gimana saat teduh. Jadinya saat teduh bersama. Kenapa ada kuasa? Karena itu saya hidupi. 30 tahun saya nggak bolong sehari pun.
Ini saya nggak berani bolong. Karena bagi saya, nafas itu. Nafas kapan kita berhenti, kita nggak berani cuti. 4. Hidup bergaul dengan Allah yang kita pelajari dari Henok yang terakhir. Belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Terakhir ini yang penting ini actionnya. Yaitu belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan itu ingat, jangan bergaul di kamar saja, bawa Tuhan Yesus keluar. Dalam setiap keputusanmu, libatkan Tuhan. Sambil buka mata hatimu untuk melihat tanda-tanda dan segala tuntunannya. Amin. Keluarga Saat Teduh, jangan hanya berdoa, bergaul dengan Tuhan itu bukan hanya memuji, tetapi gandeng tangan Tuhan in every decision you make, big or small, dalam setiap keputusan besar maupun kecil yang Anda buat. Libatkan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Libatkan nurani, libatkan Roh Kudus, dan lihatlah dengan mata terbuka, mata sungguhan, gak hanya mata hati, mata jasmani, tanda-tanda tuntunannya. Kalau Tuhan bilang jangan, gak srek di hati, jangan tebas. Kalau Tuhan berkata jalan, jangan ragu dan bimbang, melangkahlah dengan iman. 4 hal ini, hidup bergaul dengan Allah. 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa saat teduh pribadi maupun bersama. 4, belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Every decision matters, setiap keputusan penting di mata Tuhan. Haleluya. Saya mau melakukan sesuatu. Saya barusan melihat ada air terjun. Tapi indah sekali. Saya tahu itulah the Holy Spirit God in your life. Itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semuanya untuk berdoa, khususnya bagi setiap kita yang belum kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya tidak akan jemu selama hidup kami untuk terus berdoa untuk yang satu ini. Karena saya tahu ini penting dalam kehidupan berkemenangan. Kalau Anda belum kepenuhan dengan Roh Kudus, belum dibaptiskan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah, saya mau doakan saat ini ya. Anda cukup mengangkat tangan begini bisa? Ya, simple aja. Ikuti saya berdoa. Ketika saya amin nanti, you will feel something. Ada sesuatu akan seperti bubbling up. Ada sesuatu aliran kehidupan yang memancar. Tiba-tiba seperti air yang digodok begitu tiba-tiba mendidih naik ke atas. Dan sangat besar kemungkinannya Anda akan bicara dalam bahasa yang baru. Sebagaimana Tuhan memampukan, yaitu bahasa doa syafaat yang dari Roh Kudus sendiri. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku haus. Tuhan Yesus, aku lapar. Aku ingin penuh dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, dengan tanda berbahasa roh. Aku haus Tuhan, aku minta dengan iman. Aku terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit God. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Receive the Holy Ghost dalam nama Yesus. Jangan berhenti. Kalau mulut Anda mulai bergetar, berserah penuh. Kalau Anda belum menerima, tetap percaya. Oh haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Terima dalam nama Yesus. Receive in Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya tahu banyak yang menerimanya. Nanti Anda tuliskan di komentar, beritahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus, I speak your healing, I speak your miracles, I speak your blessing and peace in Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu, come on everybody, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Roh Kudus, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, sahabat-sahabat Kristus, teman-teman Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapamu, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat terkasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.